Malam hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita karena Dia adalah Allah yang baik yang telah menjadikan hari ini adalah hari yang indah. Mari kita mau melambungkan pada malam hari ini lagu untuk kita semua bersuka cita di malam hari ini. Dan kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hambanya yang terkasih, yaitu Ibu Adeline. Selamat datang Bu Adeline. Mari kita naikkan satu pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Jangan lupa senyumnya ya. Saudaraku, pada malam hari ini mari kita satukan hati di dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama di ruang persekutuan doa di Tosebio. Pada malam hari ini kami ingin mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hambamu yang terkasih, yaitu Ibu Adeline. Ya Bapak, kiranya Engkau hadir di sini untuk memberkati kami pribadi lepas pribadi. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau mengirimkan malaikat-malaikat-Mu yang kudus untuk memberkati kami pribadi lepas pribadi, dan juga memberkati musik yang akan dibawakan oleh Kosenhui ya Tuhan. Kiranya musik dapat mengiringi segala puji-pujian kami, sehingga pujian kami boleh naik ke tata hadirat-Mu yang kudus dan dapat menjadi dupa yang harum. Bapa yang baik,
Terima kasih Tuhan, beracaralah kami siap untuk melaksanakan segala kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dengan pengantaran Kristus Juru Selamat kami boleh berdoa, memuji dan ucap syukur. Amin. Mari silakan duduk saudaraku. Pada malam hari ini kita mau mengucap syukur di mana Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dia yang selalu ada saat kita butuhkan. Dia mengerti akan segala kebutuhan kita. Dia memberi yang terbaik atas segala doa-doa kita. Dia begitu sempurna. Mari kita naikkan satu pujian syukur. Tuhan, Kau sempurna. Kehidupan kami. Engkau selalu menyertai setiap langkah kaki kami. Engkau begitu baik
sangat baik dan teramat baik bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih yang ingin mengungkapkan syukur kepada Tuhan, kami persilahkan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai kami setiap hari. Engkau selalu memberikan berkat-Mu yang baru setiap pagi bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau serta mendengar sabda-Mu Tuhan. Sungguh kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga sampai saat ini kami masih ada. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, itulah semua ungkapan syukur yang kami panjatkan kehadirat-Mu. Engkau mengetahui segala kedalaman hati kami, dan Engkau memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin? Ada amin? Siapa di sini yang kesukaannya adalah firman Tuhan? Coba lambaikan tangannya. Yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Semua yang hadir di sini saya percaya pasti datang karena ingin mendengarkan lebih lagi akan firman Tuhan dan sabdanya. Amin? Amin. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 mengatakan, barang siap berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak akan layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya pasti berhasil. Amin. 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 Kita mau bangkit berdiri, kita mau puji nama Tuhan, kita mau katakan berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ada amin saudara, kita mau katakan lagi berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaan menghasilkan
Yesus, kita tidak bisa apa-apa. Dia yang memegang hidup kita, dan Dia yang selalu menuntun langkah hidup kita. Amin. Amin. Kita mau kembali naikkan pujian kita. Kita mau katakan, Yesus Engkau Raja, Engkau berkuasa dan berjaya di dalam kehidupan saya. Amin. Amin. Kita mau katakan, tak pernah ku ragu Tuhan akan kesetiaan-Mu. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dengan apa? Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kita katakan lagi, tak pernah ku ragu. Tak ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku Tuhan, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya apa? Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selama. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau. Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sekali lagi, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Selamanya, selamanya, sekali lagi selamanya, selamanya. Haleluya, sorak-sorai yang paling gemuruh bagi Tuhan kita. Dia sumber kekuatan kita, dan bersama dengan Dia kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selalu. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, silahkan duduk. Saat ini kita mau masuk ke dalam penyembahan bagi Allah kita. Dialah Allah Bapa yang sangat mengasihi kita. Setiap pagi Dia membaharui hidup kita. Setiap pagi Dia memberi kita berkat yang baru. Dan Dia selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita haus dan lapar akan hadirat-Nya, akan urapannya atas kita semuanya. Mari kita bersama-sama dengan segenap hati kita naikkan lagu ini. Kaulah segalanya.
Kita sembah Dia, kita muliakan Dia dengan segenap hati. Yang mengasihiku
selama-lamanya. Kaulah segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Engkaulah Allah yang maha tinggi. Engkaulah pujian kami. Kami menyembahmu dengan segenap hati. Haleluya, haleluya. Puji namamu sampai selama-lamanya. Puji Inilah aku. Akulah Allahmu, Allah yang memberi hidup, Allah yang membuka jalan saat engkau tiada jalan. Datanglah kepadaku, berserulah kepadaku, mintalah apapun yang engkau doakan, aku akan menyatakannya kepadamu. Janganlah engkau bimbang dan ragu. Berjalanlah bersamaku. Aku akan membawamu ke air yang tenang. Di sana engkau akan mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Akulah jalan saat engkau tiada jalan. Akulah kebenaran. Firman-Ku ya dan amin. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Renungkanlah firman-Ku siang dan malam. Jadikanlah sebagai rema, perkatakanlah dengan segenap hatimu. Apa yang engkau imani, itulah yang akan kunyatakan bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu saat ini. Terima kasih untuk urapan-Mu bagi kami semuanya, urapan yang baru. Tuhan, sebenarnya kami akan menekan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Ibu Edelin. Kiranya Kau penuhi Ibu Edelin dengan Roh-Mu, sehingga apapun yang Engkau sampaikan melalui Ibu Edelin, biar semuanya berasal daripada-Mu saja. Dan bagi kami anak-anak-Mu yang hadir di sini, beri kami hati yang siap untuk menerima taburan firman-Mu. Biar firman-Mu boleh meresap di dalam hati kami, boleh menjadi sumber kekuatan kami dan sumber kehidupan kami. Beracara ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, cek sound. Shalom, shalom. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin ya. Oke, malam ini saya ada di sini kembali setelah lama saya nggak di sini. Oke, waktu yang diberikan bagi saya berapa menit? Halo, Pak Surya. Berapa menit waktu yang diberikan bagi saya? Berapa menit, Pak? Berapa? Hah? Ayo, Pak. Setengah jam, 40 menit. Berapa menit dong? Nanti kasih waktu ya sama aku ya. 40 menit aja. Oke, selesai nggak selesai 40 menit kita berhenti. Betul? Oke ya. Oke. Teman-teman, sekarang jam 8 kurang 20. Kalau 40 menit berarti jam 8 lewat 20, betul? Ya. Oke, nanti kasih tahu sama saya ya. Oke. Jadi kita sedikit ngomongnya agak cepat saya, mudah-mudahan Anda mengerti. Kalau nggak mengerti bilangin Adeline rem gitu ya, oke? Nah, nama saya Adeline, ada yang belum kenal saya? Adeline, saya dari Paroki Maria Kusuma Karmel di Meruya. Perjalanan kemari cuma 1 jam, terus saya diutus oleh komunitas Santo Thomas. Dan saya bersyukur, dulu saya sering kali ke Tua Sebio, tapi belakangan Tua Sebio agak sedikit jarang memanggil saya, dan baru hari ini, nggak apa-apa, tapi tetap saya bersyukur ya. Oke, setiap hari Anda dan saya menghirup udara yang kotor, setuju nggak? Hello, makanya ada masih pakai masker, betul? Setiap kita menghirup udara yang kotor setiap hari, kok pada diem sih? Hah? Bilang dong iya gitu, bilang dong enggak gitu ya. Jawab, yang enggak jawab nanti saya marah. Cia. Enggak. Oke. Nah, tapi begitu kita menghirup udara yang kotor, kita langsung sakit enggak? Enggak. Kita langsung mati enggak? Enggak. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada kita kekebalan tubuh. Benar enggak? Ada imunitas, ada daya tahan tubuh bagi kita, sehingga apapun penyakit virus, mikroba, bakteri maupun jamur-jamur yang masuk, enggak semuanya harus membuat kita sakit. Setuju? Setuju. Hari ini kita mau ngomong belum, sebentar. Oke, wait. Oke. Hari ini kita mau ngomong soal iman dan imun ya. Iman dan imun. Oke. COVID-19 sudah berakhir. Setuju? Tapi pada waktu itu ini babuk ya. Oke. Pada waktu itu, jadi berarti saya mesti gini. Oke. Jadi pada waktu COVID pandemi itu, semuanya mengerikan, menakutkan enggak? Hello? Ngerikan enggak? Teman kita, teman baik kita, saudara kita, siapapun yang kena COVID waktu itu kita jadikan musuh, bener nggak? Kita nggak mau deket-deket, bener nggak? Takut ketularan dan kita mati takutnya, bener nggak? Semua orang begitu, ya. Dengar tetangga ada ambulan datang, wih kita cuma dari jendela lihat, gitu kan? Wah tetangga kena COVID gitu ya. Nah, tapi pada waktu itu kalau orang punya imunitas yang baik dia nggak kena, betul nggak? Bagaimana kita bisa punya imunitas yang baik? Yaitu kita harus punya pola makan yang baik, benar nggak? Terus makanan kita juga harus yang baik, benar? Setuju? Coba kalau kita makan cuma nasi melulu setiap hari, nggak mungkin kita bisa sehat ya. Makanya 4 sehat, 5 sempurna. Oke. Nah, teman-teman, begitu juga untuk mendapatkan imun bagi rohani kita. Kita harus punya gaya hidup dan juga punya makanan yang baik ya. Oke. Nah, imunitas yang baik, sebentar. Imunitas yang baik bisa terjadi jika bagi iman kita ya, jika kita makan makanan yang bergizi bagi tubuh. Tubuh kan ada 2. Tubuh jasmani yang kelihatan ini dan tubuh rohani yang gak kelihatan. Tubuh jasmani kalau kita mati debu kembali menjadi tanah, kata Pengkhotbah 12 ayat 7 ya. Dan si tubuh rohani enggak mati,
dia kekal, betul? Dan dia harus, ya kata Pengkhotbah 12 ayat 7, kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Jadi ini mati habis, tetapi ini enggak habis. Nah, untuk si ini kita makan sehari 3 kali dengan snack dan sebagainya, betul? Ada bakmi, ada kue tiaw, ada macam-macam. Nah, untuk yang ini makanannya adalah firman Tuhan, ya, firman Tuhan, ya. Nah, selain punya makanan yang bergizi yaitu firman Tuhan, juga harus punya gaya hidup yang baik. Gaya hidup yang baik apa? Yaitu adalah ada persekutuan, ada hubungan, ada relasi dengan Allah. Ya. Sampai kapan, Adeline? Seumur hidup. Relasi kita dengan Allah harus seumur hidup, ya. Oh, udah harusnya pindah. Ya, oke. Nah, teman-teman, pindah lagi, oke, faith, ya, oke, teman-teman, kira-kira gambar virus corona seperti ini, ya, seperti ini. Kalau saya cari di internet kayak begini, ya. Nah, virus corona ini pada waktu itu mengancam kehidupan dan juga kesehatan kita secara jasmani. Dan pada waktu virus ini lagi merajalela, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia, membuat orang ketakutan. Setuju? Membuat orang cemas. Benar enggak? Nah, bahkan ada beberapa orang yang menjadi begitu ketakutan amat sangat sampai dia menderita kayak anxiety. Ya, jadi ketakutan yang amat sangat. Waktu itu lagi pandemi, kami mengadakan seminar secara online. Kebetulan saya ketua kelompok, anggota kelompok saya dia cerita, "Ibu, saya tuh bingung, saya sakit, pusingnya nggak ketulungan, inilah itu semua sakit. Cuma karena apa? Karena ketakutan yang luar biasa akibat pandemi corona itu." Ya, nah, padahal teman-teman, kecemasan, ketakutan itu boleh atau nggak boleh? Boleh. Tapi kalau berlebihan tidak boleh, betul? Iya dong, kita bisa nggak takut? Bisa, betul? Mau nyebrang jalan aja nggak mungkin kita seakan-akan jagoan nyebrang, nggak usah lihat kiri kanan. Pasti kita juga harus lihat kiri kanan karena kita takut ditabrak, betul? Oke, nah kecemasan, ketakutan itu juga bisa merusak imun kita. Tapi bukan kecemasan ketakutan biasa, kecemasan ketakutan yang berlebihan bisa merusak imun kita. Imun apa? Imun yang ada di dalam tubuh rohani kita, ya. Oke, kita lihat kata Timotius apa? Yuk baca yuk. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita, melainkan. Nah, kalau kita cemas, kalau kita takut, itu bisa melemahkan sistem imun kita, imun rohani kita. Bahkan dikatakan oleh Timotius, dikatakan apa? Allah enggak memberikan kepada kita, Allah tidak memberikan kepada kita. Jadi roh ketakutan bukan dari Tuhan, benar enggak? Benar enggak? Roh ketakutan bukan dari Tuhan. Ya, oke, saya kasih satu ilustrasi. Ini orang namanya Nick Sitzman. Dia adalah seorang pekerja di perusahaan kereta api. Satu hari dia dapat tugas adalah mengkontrol kereta api yang sudah ada di udah terakhir pokoknya gitu. Nah, pada waktu dia lagi kontrol cek satu demi satu gerbong, tanpa sengaja dia masuk ke gerbong pendingin. Udah gitu dia kekunci di dalamnya. Maka begitu kekunci dia nggak bisa keluar. Apa yang terjadi? Dia mulai panik, dia mulai cemas, dia mulai ketakutan, dan dia teriak-teriak dengan segenap kekuatan dia, dengan suara yang keras, minta tolong pada orang, tetapi tidak ada satu orang pun yang dengar. Kemudian apa yang terjadi? Dia pukul-pukul itu pintu dengan keras sampai tangannya berdarah-berdarah, tetapi tidak ada yang dengar. Akhirnya suaranya sudah tidak ada lagi, dia tangannya sudah berdarah, sudah lemah. Kemudian dia berpikir, aku pasti mati. Itu ya. Apa yang terjadi? Lalu dia ambil pisau dan dia mulai mengukir lantai. Dia bilang, di sini dingin sekali. Dia bilang, saya sudah mau mati rasanya. Kalau saya tertidur, ini pesan terakhir saya. And then apa yang terjadi? Nick meninggal. Ya, besok paginya seorang pekerja lain datang membuka pintu gerbong pendingin.
didapatilah Nick sudah meninggal dunia. Ternyata padahal gerbong pendingin itu, mesin pendinginnya tidak berfungsi dengan baik. Jadi berarti sebenarnya gerbong itu tidak terlalu dingin. Tapi Nick karena cemas, Nick karena ketakutan, karena begitu traumanya dia, sampai akhirnya dia terbunuh oleh ketakutan itu. Saudara, saya nggak tahu apa yang menjadi masalah takut Anda saat ini. Apakah Anda takut tentang keuangan Anda? Apakah Anda takut tentang masa depan anak cucu Anda? Apakah Anda takut tentang isu-isu yang berkembang sekarang ini? Wow, Prabowo jadi presiden, bla 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 misalnya, ya. Ataukah Anda sekarang ada suatu ketakutan tentang pasangan Anda dan sebagainya? Atau Anda sedang ketakutan tentang penyakit Anda yang sudah Anda doakan, yang Anda sudah novena dan sebagainya, kok enggak sembuh-sembuh? Saudara, satu hal yang saya mau ingatkan, Alkitab menulis, jangan takut. Ya, jangan takut. Sekali lagi kita baca ayat yang dari Timotius. Yuk. 1, 2, 3. Sebab dikatakan apa? Melainkan roh yang membangkitkan. Bagaimana kita bisa kuat? Caranya gimana kita bisa kuat? Saudara, satu-satunya yang bisa memberi kekuatan pada kita masa-masa sekarang ini hanya firman Tuhan. Itu yang bisa memberi kekuatan bagi kita. Oke, saya kasih satu lagi ilustrasi. Saudara, Anda pernah nonton sirkus? Sirkus pernah nonton? Hello? Tua Sebio, lapar ya. Aku di sini menggebu-gebu, kalian di sana jangan bergebu-gebu juga. Ya, oke. Anda pernah nonton sirkus gajah? Gajahnya gede, kita si pawang gajah itu kecil, betul nggak? Tapi setiap kali pawang gajah itu menyuruh si gajah apa aja, dia nurut nggak? Nurut kan? Saudara, kenapa bisa nurut? Karena sejak si gajah masih kecil ya, si gajah itu diikat kakinya dengan rantai yang besar dan berat. Ya, jadi dia diikat pakai rantai yang besar dan berat waktu sejak gajah itu kecil, ya. Terus diikat sampai si gajah taunya bahwa kaki dia di rantai. Kaki dia ada rantai yang berat. Kaki dia ada rantai yang mengikat dia. Maka dia nggak bisa jalan jauh, betul? Maka dia nggak bisa lari. Maka dia nggak bisa kabur. Maka oleh sebab itu apa aja yang disuruh harus nurut, benar nggak? Nah, saudara, kemudian gajah itu menjadi besar, ya. Dan si pawang cukup mengikat kakinya dengan tali yang kecil. Kenapa? Karena di dalam pikiran si gajah sudah ditanamkan bahwa kakimu diikat dengan rantai yang besar dan berat. Ya, saudara, itulah dia yang membelenggu kita dari trauma-trauma masa lalu, dari kejadian-kejadian lalu, hal-hal yang gak enak lalu, membelenggu kita sampai kita rasanya terikat terantai dan kita menjadi ketakutan, kecemasan luar biasa. Saudara, Pak Surya tadi di WhatsApp bilang gini, Adeline, berikan kesaksian. Jadi saya harus bersaksi. Oke, kayaknya saya setiap kali bawa firman bersaksi deh. Oke, saya bersaksi sedikit. Satu hari, waktu itu saya masih remaja, ya, remaja. Kami satu keluarga, papa, mama dan anak-anaknya semua pergi berlibur ke pantai, ya, pantainya di selatan, ya. Kalau nggak salah ingat saudara, Merak atau Pelabuhan Ratu, something like that. Aku lupa, waktu itu masih remaja sekali. Nah, begitu sampai, kan perjalanan cukup jauh, dulu nggak ada tol saudara, nggak ada tol, betul nggak? Jadi perjalanan biasa. Nah, setelah sampai di sana, papa istirahat karena dia nyetir berjam-jam, si mama mulai sibuk beres-beres segala macam. Kami anak-anak langsung ke pantai, ya. Saya, adik saya dan kakak saya. Kakak saya sama adik saya langsung nyebur, ya, ke laut.
Apa yang terjadi saudara? Itu laut ya kan, laut selatan, suka-suka dia dong. Kadang-kadang kita nginjek, rasanya masih nginjek pasir. Tapi nggak lama kemudian udah nggak nyampe kaki kita. Sering gitu nggak? Pernah nggak? Mungkin pernah. Nah itulah yang terjadi. Kakak saya sama adik saya terbawa makin lama makin jauh. Dan mereka mulai berteriak-teriak. Saya di pantai melihat mereka lagi begini, tolong, tolong. Tapi saya nggak bisa apa-apa. Berenang aja nggak bisa gitu ya. Maka apa yang terjadi? Saya lari ke sana, saya lari ke sini. Di pantai itu sepi, nggak ada orang. Karena itu bukan hari Sabtu, hari Minggu, hari biasa. Saya lari ke sana, saya lari ke sana, saya lari kemana? Saya lari minta tolong, nggak ada orang. Mau balik ke villa minta tolong papa, jauh villanya. Duh gimana? Aduh, waktu itu saya belum Tuhan-Tuhanan, saya belum punya Tuhan Yesus belum. Saya cuma bisa aduh, bingung, panik ya. Dan tiba-tiba ada ombak yang besar ya. Dia gulung kakak saya, dia gulung adik saya, dia hantam kakak saya dan adik saya ke karang. Karang itu tajam saudara. Begitu mereka dihempaskan ke karang, saya buru-buru lari ke karang. Saya enggak peduli lagi itu karang tajam atau apa. Saya bantu mereka. Dan adik dan kakak saya besut-besut pada berdarah-berdarah. Karangnya itu tajam. Saudara, sejak itu saya punya trauma untuk pergi berenang ke laut. Sungguh. Ya, tapi puji nama Tuhan, lama demi lama saya mulai disembuhkan. Nah, itulah mungkin Anda pernah mengalami trauma pada waktu kecil Anda dibully. Ya, pada waktu Anda sekolah dibully misalnya, ya kan? Atau Anda gagal waktu Anda sekolah. Ujian gak lulus misalnya. Anda juga mungkin mengalami pelecehan-pelecehan. Atau bisa juga gagal dalam pekerjaan, gagal dalam bisnis, gagal dalam pokoknya banyak gagalnya, bisa menjadi trauma. Atau bisa juga dosa-dosa yang pernah Anda lakukan yang masih sampai sekarang menjadi trauma Anda. Misalnya aborsi. Ya, Anda pernah melakukan aborsi, Anda tahu itu salah, dan tapi itu menghantui Anda terus-menerus sehingga membuat Anda begitu ketakutan, begitu kecewa, begitu trauma. Saudara, di kisah kitab suci ada banyak peristiwa-peristiwa pahit yang orang-orang pernah mengalaminya, dan pasti mereka mengalami itu tidak enak. Pasti mereka pun masih ada takut dan mesti mikir. Salah satunya kita tahu adalah siapa ini saudara? Anda tahu siapa ini? Siapa? Paulus. Ya. Sebelum dia menjadi Rasul Paulus, dia adalah orang yang otak dibalik segala dibalik penganiayaan semua orang Kristen pada waktu itu. Betul nggak? Karena dia yang meminta surat, terus dia tangkapin orang Kristen, dia penjarain, dia siksa. Dia otaknya. Saudara, secara psikologi, pasti jiwanya penuh perasaan bersalah. Betul nggak? Aku yang sudah membunuh banyak orang, gitu kira-kira gitu ya. Pasti dia juga ada satu ketakutan. Setelah dia melekin matanya, Tuhan datang kepada dia kan, ditanyakan, mengapa engkau? Pertanyaannya apa Tuhan bilang waktu dia kasih lihat tunjuk? Ngapain kamu siksa saya gitu kira-kira, ya kan? Nah, apa yang terjadi? Akhirnya dia menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus dan dia dibawa untuk bertemu dengan orang-orang Kristen. Kira-kira tadinya saya penjahat. Terus saya masuk ke Tasebio. Orang Tasebio taunya saya penjahat. Betul? Kira-kira Anda mau terima saya enggak? Saya biasanya mencuri. Saya biasanya membunuh. Saya biasanya tukang godain suami orang misalnya. Terus saya ketua Sebio, kira-kira kamu apa? Tas itu pasti dia bekep. Betul? Nanti dia pencuri lagi. Suami dia bekep. Ya, nanti dia takut si Adeline ambil. Gitu benar enggak? Ya enggak? Paulus tentunya gitu saudara. Benar enggak? Dia datang ke orang-orang mana percaya. Benar? Nah, kira-kira gitu. Jadi dia, rasanya gimana? Benar? Nah, tapi lihat, Paulus tidak terpaku pada masa lalunya. Ya, dia tidak terpaku pada masa lalunya. Bahkan dikatakan gini, dia mengarahkan dirinya ke masa depan. Tapi pegangan dia adalah firman Tuhan.
Ya. Jadi saya mau katakan hari ini apapun trauma yang kita alami pada waktu kemarin-kemarin, hal-hal yang pahit, hal-hal yang gak enak, hal-hal masa silam yang sungguh tidak menggembirakan, saya mau katakan biarlah trauma-trauma itu seperti Paulus, kita mau melupakannya dan kita mau berjalan ke depan. Hidup kita bukan untuk masa lalu, hidup kita untuk yang akan datang. Ya, pegangan kita adalah firman Tuhan. Tuhan kalau berkata jangan takut, so kita nggak usah takut. Ya, jadi firman Tuhan saya mau katakan bukan hanya berbicara kepada Paulus, tetapi dia juga berbicara kepada setiap kita yang hari ini terbelenggu oleh ketakutan, yang hari ini terbelenggu oleh trauma masa lalu. Percayalah Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan dahsyat. Dia sanggup memulihkan, dia sanggup menyembuhkan trauma-trauma kita. Ya, oke, asal kita mau move on. Betul nggak? Ada orang yang nggak mau, ada orang yang demennya begini aja. Biarin gue sakit hati, apa-apa. Yang penting gue sakit hati, gitu kan? Enggak, jangan. Ya, oke, kita jangan terus-menerus trauma. Ya, oke, Tuhan sanggupkan. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mau bicara soal imun. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, kalau kita ngomong soal tertib, berarti kita mesti disiplin. Setuju nggak? Hello? Tua Sebio. Kalau kita ngomong soal tertib, kita mesti disiplin, bukan? Nah gitu dong, aku jadi melek tuh. Tadi aku mau tidur nih, tadi aku bilang sama suamiku, aduh gue ngantuk nih gitu ya. Nah daripada gue tidur gitu, mendingan kalian semangat, jadi aku semangat. Oke, lanjut. Jadi kalau tertiban kita ngomong soal tertib, pasti kita ngomong soal disiplin, benar nggak? Ya, Anda harus tertib dong di jalanan misalnya gitu. Berarti kita harus disiplin, betul? Nah teman-teman, di masa pandemi, pemerintah mendisiplinkan kita dengan pakai prokes, betul nggak? Protokol kesehatan, setuju? Pakai masker, ya kan? Nggak boleh kalau ketemu orang, pokoknya begitulah kira-kira ya. Tujuannya baik apa enggak? Hello? Tujuannya baik apa enggak? Baik, betul enggak? Supaya menjaga kita dari sakit, ya, supaya kita tidak mati, benar enggak? Nah, teman-teman, kita mesti nurut enggak sih sama pemerintah? Mesti nurut enggak? Mesti dong. Karena apa? Yuk kita baca ayatnya. Yuk kita baca ayatnya. 1, 2, 3. Terus? Terus? Lanjut. Jadi menurut ayat ini kita harus patuh atau enggak usah patuh sama pemerintah? Patuh. Teman, patuh kepada pemerintah bukan karena kita takut akan pada pemerintah, bukan. Ya, tetapi karena kata di sini bilang apa? Pemerintah adalah tadi apa? Pemerintah adalah sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Berarti pemerintah adalah dari Allah. Betul? Teman, pemerintah enggak bikin kita jelek, benar enggak? Pemerintah berusaha agar rakyat yang ada di dalam pemerintahannya menjadi makmur, menjadi baik, benar enggak? Menjadi hidup damai. Contoh. Kalau ada TKW di luar negeri dianiaya, pemerintah pangku tangan atau turun tangan? Dia bela, betul? Itu pemerintah, benar enggak? Oke, jadi di sini ditekankan oleh Paulus bahwa bukan hanya kepada Tuhan saja kita harus patuh, tetapi Tuhan juga mau ada lembaga yang juga harus kita patuhi, yaitu pemerintah. Ya, oke, lanjut. Nah, tadi saya katakan hidup khawatir boleh enggak? Hidup takut boleh enggak? Tetapi kalau lebih atau lebay, enggak boleh. Itu sangat berbahaya. Maka oleh sebab itu, saudara,
kalau ada penyakit, misalnya dari kecil kita ada vaksin apa? Dari bayi. Polio, DPT, BCG, betul? Udah banyak macam ya. Itu udah wajib tuh, benar nggak? Kenapa? Supaya kita jangan kena polio. Kenapa? Supaya kita jangan kena DPT. Benar? Teman, berarti vaksin gunanya adalah supaya kita kalau virus itu datang, kita bisa, betul? Nggak kena. Nah, makanya itu untuk tubuh jasmani kita. Betul? Nah, untuk tubuh rohani kita juga kita perlu vaksin. Ya, vaksinnya apa? IMAN. Iman. Ya. Jadi kita baca. Kalau orang khawatir, kalau orang takut berbahaya banget, kalau terlalu lebay itu berbahaya banget, maka oleh sebab itu kita butuh yang namanya iman. Yuk kita baca. Sebab inilah vaksin yang dibutuhkan oleh tubuh rohani kita untuk menghadapi virus-virus yang datang menyerang kita punya tubuh rohani. Yang namanya adalah iman. Kita baca tadi apa? Sebab karena apa? Kasih karunia kamu bukan, tetapi jadi iman itu usaha kita bukan. Iman itu berarti pemberian atau anugerah Allah. Diberikan cuma-cuma enggak? Anda kalau dapat yang cuma-cuma mau enggak? Mau enggak? Bayar aja kalau murah kita mau, benar enggak? Ini cuma-cuma. Saudara, satu hari saya ke Citraland ya, bawa suster nih, suster biarawati, saudara, bukan suster babysitter, bukan, suster biarawati. Dia mau belanja, waktu itu kita cari CD, ternyata sekarang nyari CD susah loh. CD itu yang buat lagu-lagu rohani itu udah nggak ada. Sekarang semua pakai Spotify gitu kan ya, YouTube gitu kan. Nah, cari putar-putar sampai akhirnya kita tuh lihat ada antrian panjang gitu ya di depan Matahari. Terus saya bilang, ada apa ini antri panjang gitu kan. Maka saya yang kepo, aku tanya, Pak ada apa sih Pak antrian panjang ini? Enggak, ini Bu, mereka sedang antri, Ibu cukup masukin ke FB katanya, bahwa Ibu ada di sini bla 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 bla, pokoknya foto gitu. Aku nggak punya FB, aku nggak punya IG, ya kan, jadul ya aku ya, tapi biarin dah, nggak apa-apa, rempong punya gitu-gituan. Oke, terus suster bilang, saya punya Ibu, ya udah, suster masukin aja. Jadi satu orang kalau masukin itu ke FB dapat 100.000, lumayan nggak? Cuma begitu doang, dapat 100.000, makanya ya antri panjang. Suster dapat. Dia beliin sendal. Jadi dia dapat sendal gratis, saudara. Iya, dia jadi gratis. Dia pilih yang 100.000 kurang, gitu ya. Ya. Oke, saudara. Jadi saya mau katakan, iman adalah anugerah. Iman adalah pemberian. Kata bahasa now gratong, ya, gratis, ya kan? Dikaruniakan Tuhan kepada siapa? Kepada kita supaya kita percaya. Ya, oke. Tanpa iman, orang bisa percaya nggak? Hello? Bisa. Nggak pakai iman, dia bisa percaya. Tapi orang ini nggak merasa perlu untuk menyerahkan hidupnya, untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Setuju nggak? Ya dia percaya aja. Kamu percaya sama Tuhan nggak? Percaya. Tapi dia buat sesuka-suka dia, gitu ya. Saudara, setan, iblis percaya sama Tuhan, percaya. Bahkan dia gemetar sama Allah. Anda dan saya percaya sama Tuhan, tapi ngomong sama Tuhan gak pernah gemetar. Betul? Di gereja kita gak pernah gemetar, diam aja, malah sombong. Kalau Tuhan ya ada di sini, kalau gak kabulkan doa saya pergi besok-besok gak mau datang lagi ke gereja. Ngancem lagi. Ya kan? Iblis itu lihat Tuhan aja gemetar. Kita lihat ayatnya. Masa sih Adeline? Yuk kita lihat. 1, 2, 3. Yakobus berkata apa? Engkau percaya bahwa dan
tetapi setan-setan pun, hello baca dong. Dan tetapi setan-setan pun juga percaya. Terus? Dan mereka gemetar. Saudara, iman yang tadi saya bilang, iman kita perlu untuk menghadapi serangan-serangan musuh. Maka oleh sebab itu, dalam hidup kita setiap hari kita mendapat serangan. Betul? Iya enggak? Kadang-kadang kita enggak undang, kadang-kadang kita enggak panggil pun dia datang nyerang kita. Betul? Saudara, maka kita perlu iman. Saudara, kalau Anda lagi perang, ya, Anda nggak pakai perlengkapan, kira-kira Anda bisa menang apa kalah? Perang nih, perang, kita datang nggak pakai apa-apa. Menang apa kalah? Mati kita, benar nggak? Mati, saudara. Betul? Maka oleh sebab itu harus punya perlengkapan. Perlengkapannya apa? Salah satunya adalah tameng. Betul? Perisai, benar? Begitu ada senjata yang mau datang, ya kan? Kita tamengin, ya kan? Nah, itu digambarkan oleh Paulus sebagai perisai. Yuk kita baca. Oke, yuk. Dalam segala hal, perisai iman. Jadi iman merupakan perisai. Terus? Nah, dengan perisai itu kita akan memadamkan semua panah api si jahat. Jadi vaksinnya atau kekebalan yang harus kita punya pada waktu kita menghadapi serangan-serangan musuh bagi rohani kita adalah iman. Saudara, iblis tahu nggak? Kalau untuk menjatuhkan manusia, dia cuma cukup menggoyah-goyahkan iman kita. Iblis tahu. Iblis tahu kalau untuk membuat manusia jatuh, dia cuma goncang-goncang aja iman manusia. Saudara, kalau iman yaitu perisainya, ya, dia goncang-goncang, terus kita lepas dan jatuh, adakah yang melindungi kita lagi? Gak ada. Maka iblis tahu untuk membuat si manusia jatuh, ini iman kita dia buat goyah, iman kita dia goncang supaya kita nggak punya iman kepada Tuhan, kita lepaskan dan akhirnya kita kena serang sama dia. Nggak ada tamengnya lagi, ya. Nah, saudara, kita nanya dong, apa sih iman itu? What is apa iman itu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Jangan takut, salah benar tetap ada makanan enggak? Ada. Salah atau benar dapat makanan, ya. Oke. Apakah iman itu? Keyakinan. Boleh, benar. Terus percaya diri. Oke. Apalagi? Tuh ada panci tuh, udah makan. Oke. Iman adalah, yuk dari ayat Alkitab. Iman adalah, pelan-pelan. Iman adalah dasar segala sesuatu yang, terus, dan bukti. Oke. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kira-kira yang kita harapkan udah ada belum? Satuasebio. Belum ada? Oke. Terus bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Udah kelihatan belum? Jadi iman adalah belum ada, belum kelihatan. Betul nggak? Itu iman. Tapi zaman now, orang maunya lihat bukti dulu baru percaya. Saya punya mobil 5, punya rumah 7, tanah 50 hektar. Kalau saya ngomong begini, pada percaya nggak? Adeline, mana buktinya? Bener nggak? Bener nggak?
Saya bawa tiap hari ya, kalau pergi-pergi tuh bawa uang 1 M loh. Percaya nggak? Mana Lin buktinya? Tasnya aja segitu. Ya nggak? Nggak ada yang percaya, bener nggak? Karena zaman now, kalau orang mau percaya, dia mesti lihat dulu. Betul? Apa? M-banking ya? Ya deh, boleh deh. Oke. Nah, pertanyaan saya, kalau saya sekarang bisa saya bilang, Anda mengharapkan sesuatu? Misalkan saya ngomong, semua orang berharap untuk dapat hadiah enggak? Hello? Ada undian. Tiba-tiba PD Tua Sebio ini memberikan undian, saudara. Hadiah pertama, kulkas. Hadiah kedua, TV. Hadiah ketiga, emas logam 10 kilo. Bisa gitu ya. 1 kilo 1,5 juta, 1 gram 1,5 juta sekarang tahu. Ih, kapan belinya kita ya? Aduh, naik terus. Baru punya uang 1 juta mau beli, udah naik lagi 1,5 juta. Gimana tuh? Oke, lanjut. Nah, terus diundi. Coba semua orang berharap dapat hadiah enggak? Pasti kan? Betul. Jadi kalau saya mau bilang semua orang berharap dapat hadiah, terus saya bilang, Anda mau hadiah? Anda mau hadiah? Tua Sebio. Anda mau hadiah? Mau. Itu kan Anda belum lihat kan? Anda kan mau kan? Apa yang kita harapkan? Oke. Sekarang bukti yang apa? Yang tidak kita lihat. Saudara, saya bawa hadiah loh. Anda mau hadiah? Saya bawa hadiah loh. Mau nggak? Kalau mau bertindak nggak? Hah? Bertindak nggak? Ya cuma mau doang. Mau. Tuhan, aku mau, tapi nggak bertindak misalnya gitu. Bertindak nggak? Saya bilang saya semua mau hadiah, saya bawa hadiah. Anda mau? Kalau mau, coba bertindak, maju. Loh, kok nggak mau? Beneran nggak mau nih? Hitung sampai 5. 1, 2, 3. 4, udah 4 nih, 4,5. Ayo, 4,3/4. Nggak ada yang mau bertindak? Hah? Nggak mau maju? Nih, oke. Semua mau hadiah. Saya bawa hadiah. Ada yang mau nggak? Kalau mau, coba maju. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, udah maju mundur lagi. Jadi gimana? Nggak mau? Pak Surya, majunya telat-telat sih. Jujur, saya bawa hadiah. Saya bawa hadiah nih buat Pak Surya. Oke, silakan duduk Pak. Apa Bapak mau ganti saya khotbah? Oke. Nah, manusia cenderungnya mau yang pasti-pasti, betul gak? Tapi iman malah ngajak kita masuk ke hidup yang seolah-olah tanpa kepastian. Ya, pertanyaan saya, iman penting gak sih? Tua Sebio. Iman penting, tapi sulit gak melakukannya? Sulit gak? Sulit. Kenapa kita hidup Kenapa hidup beriman itu sulit? Kenapa? Karena janji Tuhan belum kelihatan. Betul? Karena janji Tuhan belum pasti terjadi. Kapan? Betul? Hidup orang beriman maunya yang pasti-pasti. Tapi hidup kita maunya yang pasti-pasti. Betul? Tapi hidup beriman itu melawan arus. Melawan arusnya gimana? Janji Tuhan belum tahu kapan, tapi dia janji. Ya, tapi pasti terjadi. Saudara, ada ilustrasi. Nih, ya. Saya kasih ilustrasi lagi. Ini namanya bukan Brondong. Brown Clifford.
Bron Clifford, memang masih muda ya. Dia seorang pria muda, umurnya 20-an. Ya, dia seorang evangelis. Evangelis itu apa? Orang yang mewartakan firman, kayak gini-ginilah gitu ya. Mewartakan firman, saudara. Saudara tahu penghasilan berapa sebulan? 10.000 US dollar seminggu. Dan dia menjadi salah seorang yang paling berpengaruh di Amerika Serikat dan didengar nasihat-nasihatnya oleh para pemimpin bangsa itu, zaman itu. Saudara, sayangnya gak lama, cuma 10 tahun. 10 tahun kemudian hidupnya semua lenyap. Keluarganya habis, keuangannya habis, pelayanannya habis, hidupnya pun habis. Dia mati karena kecanduan alkohol, dia sakit sirosis hati, dan dia mati di rumah sebuah losmen kumuh di tepi kota Amarillo, Texas. Saudara, Bron Clifford tidak kehilangan semuanya dalam satu malam, tidak. Tapi dia punya iman mulai tergerus sedikit demi sedikit saat dia kompromi dengan dunia. Saat dia kompromi dengan dosa. Dan dia menolak hati nuraninya untuk beriman kepada Tuhan, untuk mendengarkan janji-janji Tuhan, untuk mengharapkan apa yang Tuhan mau kasih. Kita tidak mau seperti Bron Clifford, amin. 8:20, berhenti. Halo, siapa koordinator di sini? Hah? Pak, berhenti. Berhenti ya? Berhenti apa enggak? Pulang malam enggak? Ada yang paling jauh rumahnya saya. Terus ya? Oke. Masih ada 1 jam loh Pak. Tanggung jawab ya. Oke. 3 hal yang harus kita mengerti tentang iman. Oke. Pertama, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Kedua, iman itu perlu proses untuk menjadi beriman. Iman itu kepada Tuhan karena dia itu Tuhan. Oke, kita bahas yang pertama. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Kita baca ayat ya. 1, 2, 3. Oke, ini ayatnya. Yuk baca yuk. Satu suara. 1, 2, 3. Saudara, di sini dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara, kalau Anda baca kitab Ibrani 11, itu banyak sekali cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab yang di dalam hidup dia menggunakan iman. Contoh, Abraham. Abraham didatangi Allah. Abraham, kamu keluar dari negerimu, tinggalkan semuanya, keluargamu, rumahmu, semuanya deh, negerimu. Yuk pergi. Allah bilang kemana? Allah bilang ke Tua Sebio? Allah bilang kemana? Ke Jembatan 5? Enggak. Allah enggak bilang tempatnya. Allah cuma bilang keluar, tinggalkan semuanya. Dan Abraham enggak tanya, where should we go? Anda kalau nanya, Pak Surya, Adeline ikut saya yuk. Pasti saya nanya, Pak Surya mau kemana? Pasti tanya, ya kan? Ya enggak? Atau saya bilang, Pak Surya ikut saya yuk. Pasti dia tanya, mau kemana? Pasti dong, ya kan? Abraham enggak nanya. Tapi dengan iman, dia keluar dari negerinya dan dia pergi. Kedua, contoh yang lain. Aku kasih jangan banyak-banyak. Nuh disuruh ngapain? Bikin bahtera. Buat apa? Bikin bahteranya seminggu, sebulan, lebih. Bahteranya tuh gede banget. Betul? Pasti bertahun-tahun. Ini menurut pikiranku. Betul?
Betul? Gak ada hujan, gak ada angin, gak mendung, gak apa-apa, suruh bikin bahtera. Tapi lihat, Nuh nurut, taat, beriman terus. Dia udah percaya dan dia selamat. Benar gak? Saudara, Tuhan ingin kita beriman kepada Dia. Tuhan senang kalau kita semua punya iman kepada Dia, percaya kepada Dia. Tuhan senang, ya. Saudara, kalau Anda dipercaya, Anda senang gak? Saudara, kalau Anda dipercaya senang gak? Saya punya uang 2 miliar, saya kasih Pak Surya tolong pegangin uang saya 2 miliar. Pak Surya senang gak? Dipegangin, dipercaya sama saya pegang 2 miliar. Senang, betul gak? Saudara, dulu ya, waktu saya sekolah, ya, SMP saudara. SMP, saudara saya dipanggil sama guru saya. Kamu jangan pulang dulu, tunggu saya, nanti sama saya. Langsung saya dak-dikduk, saya salah apa gitu kan, disuruh tunggu kan. Ternyata setelah teman-teman pada pulang, kamu sini, masuk ke kelas. Saudara ngapain? Gurunya ambil kertas ulangan banyak. Dia bilang, kamu bantu saya koreksi kertas ulangan teman-temanmu. Wih saudara, rasanya saya bangga banget jadi pengoreksi kertas ulangan teman-teman saya. Senang saya. Terus saya zaman kuliah. Saudara, dulu kan ada ujian negara tata buku. Ingat gak? Ujian negara tata buku, ya kan? Ujian negara tata buku, ujian negara steno, ujian negara hitung dagang, ujian negara, betul gak? Nah, satu hari saya dibilang begini, kamu nanti hari Minggu datang ya ke sekolah. Ngapain Pak? Ikut ngawasin ujian negara. Ih saudara, rasanya saya bangga banget ikut ngawasi orang-orang yang lagi ujian negara. Saya jadi anak muda yang ngawasin ujian negara. Aduh saya senang sekali. Dikasih duit saudara, ternyata saya nggak tahu kalau dikasih duit dan ketagihan pengen lagi tahun depan lagi tapi nggak dikasih. Oke, saudara, kalau lagi ujian negara ya kita ngawasin orang, tahu nggak saudara yang mana bisa yang nggak mana bisa? Tahu saudara. Saya ngawasin, saya tahu, dia nih nggak bisa, dia bisa nih, ini belaga pinter, ini nyontek, kok tahu ini. Saya tahu semua, tahu saudara. Jangan kelihatan, jangan pikir guru-guru kita bego nggak lihat kita ya. Tahu saudara. Cuma dia belaga merem. Oke, lanjut. Nah, dan saya juga sesudah gede gini nih, sesudah tua begini, saya juga senang dipercaya oleh suami saya. Karena apa? Saya boleh pergi ke daerah-daerah, melayani di sana, dia percaya pada saya. Dia nggak cemburu. Oke, jadi kalau kita dipercaya senang apa nggak senang? Senang apa nggak senang? Tapi kalau kita nggak dipercaya, jangan kasih uang ke si Adeline, nggak bisa dipercaya. Kira-kira saya dengar gitu sedih gak? Aduh gue gak dipercaya. Bener gak? Kenapa? Dia udah makan uang orang banyak. Misalnya gitu kan. Nah gak dipercaya gak enak. Betul gak? Oke lanjut. Tuhan mau kita semuanya percaya kepada Tuhan. Amin. Siapapun juga yang ada di ruangan ini percaya kepada Tuhan. Ya. Belum ada bukti Adeline percaya. Belum saya lihat Adeline percaya. Saudara, dikatakan sekali lagi. Nih, oke lanjut. Tetapi tanpa iman tidak mungkin. Saudara, apapun yang kalian perbuat dari Sabang sampai Merauke, tapi kalau nggak punya iman, Tuhan bilang tidak berkenan. Saudara, kemarin yang datang ke istana diundang Prabowo pelantikan siapa? Ada nggak dari Tua Sebio? Hah? Pak Surya ya? Wah Pak Surya diundang. Waduh. Oke, waktu di undangan itu saya, Bapak Surya yang terhormat, dengan ini kami mengundang Anda untuk menghadiri pelantikan Bapak Prabowo dengan Gibran. Benar nggak? Kira-kira begitu. Ada dress code-nya nggak? Biasanya pakai apa? Jas. Atau batik lengan panjang. Pakai kaos gini boleh?
tiba-tiba Pak Surya habis PD, ya kan, habis persekutuan doa. Wah, dia langsung ke istana, pakai kaos kuning, celana panjang, sepatu kets. Kira-kira boleh masuk nggak? Hello? Kenapa nggak boleh masuk? Karena bajunya nggak sesuai dengan saudara. Allah mau pada waktu menghadap Dia, pakaian yang kita pakai adalah iman. Itulah yang berkenan kepada Allah. Tadi apa perkataannya? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Jadi waktu kita berhadapan dengan Tuhan, Allah mau pakaian kita adalah iman. Ya. Oke, lanjut. Yang kedua, perlu proses untuk beriman. Teman, tambah berapa menit, Pak? Pak. 5 ya? 5, oke 5. Oke. Nanti takutnya aku di blacklist. Jangan panggil Adeline lagi. Kalau dia khotbah lama. Aduh kalau di blacklist aku gak ketua Sebio lagi dong. Oke, saudara pernah lihat pernah lihat kentang pernah? Pernah? Kentang numbuhnya di atas apa di bawah? Di bawah. Waktu dia numbuh Anda lihat nggak? Benar? Nggak lihat? Saudara, iman itu seperti pohon kentang. Dia tumbuh di bawah, kita nggak tahu kapan tumbuhnya. Bagian kita begitu tanam kentang, kita harus kasih siram, betul nggak? Kasih pupuk, kita rawat, benar nggak? Kita rawat, kalau ada kutu-kutu kita pergi-pergiin, kalau ada cacing-cacing kita pergi-pergiin, betul? Dan pada saatnya setelah kita rawat dia akan kita tuai panen, betul nggak? Iman waktu kita tanam, kita rawat itu iman. Tapi kadang waktu kita rawat iman kita nggak selalu dalam keadaan on, nggak selalu dalam keadaan baik. Seringkali kita jatuh bangun pada waktu kita merawat iman kita. Maka oleh sebab itu, pada saat kita jatuh, jangan biarkan tenggelam. Tetapi kita harus bangkit kembali. Saudara, ada satu ilustrasi lagi. Saudara ini tahu siapa namanya? Siapa ini? Arthur Ashe. Pemain tenis Wimbledon. Dia sekarat karena kena AIDS. Dia kena AIDS bukan karena dia nakal, tetapi karena darah yang terinfeksi pada waktu dia operasi jantung di rumah sakit. Nah, waktu dia mengalami sakit seperti itu dalam keadaan sekarat, dia menerima banyak surat dari penggemarnya. Salah satu surat itu bertanya begini, mengapa ya, kok Tuhan memilih Anda untuk mendapatkan penyakit yang buruk seperti ini? Penggemarnya nanya begitu. Lalu Arthur Ashe menjawab, ada 50 juta anak mulai bermain tenis. 5 juta daripada mereka serius bermain tenis. Namun dari 5 juta itu hanya 500 yang menjadi pemain tenis profesional. Dari 500 itu hanya 50.000 yang bertanding di turnamen-turnamen. Dari 50.000 itu hanya 5.000 yang masuk ke Grand Slam. Dari 5.000 itu hanya 50 orang yang ikut Wimbledon, yang mencapai Wimbledon. Dan dari 50 orang yang bermain di Wimbledon, hanya 4 orang yang mencapai semifinal. Dan dari 4 orang itu hanya 2 orang yang mencapai final. Dia katakan begini, ketika saya menggenggam piala Wimbledon, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa harus saya? Jika ketika sekarang saya sakit,
Bagaimana mungkin saya bertanya kepada Tuhan, kenapa harus saya? Saudara, mungkin hari ini Anda merasa kehidupan Anda begitu terpuruk. Mungkin hari ini Anda merasa bahwa Anda hari ini adalah orang yang tidak bahagia. Mungkin Anda merasa hari ini adalah orang yang paling sedih, yang paling sengsara, yang paling banyak masalah, yang paling banyak problem, yang paling gak enak hidupnya. Saudara, saya mau katakan, sementara ada orang yang melihat Anda, enak amat ya hidupnya dia ya. Enak amat ya si Surya ya, enak amat ya si Adeline ya, enak amat ya. Dan saya mau deh seperti si Surya, saya mau deh seperti si Adeline. Saudara, saya mau katakan, satu hari seorang anak kecil lagi bermain-main. Kemudian dia lihat ke angkasa, aduh ada kapal terbang. Dia bilang, aduh coba saya di atas sana ya, saya bisa terbang, saya melihat keindahan di bawah sana. Pilot yang sedang membawa pesawat itu pas melihat ke bawah dan melihat anak kecil itu. Dia bilang apa? Coba aku ada di bawah sana. Aku akan bermain bersama anakku. Aku bersama anakku di rumah dan bermain-main di padang rumput itu. Saudara, begitulah hidup kita. So saya mau katakan, kita perlu iman dalam hidup kita untuk diproses. Sometimes prosesnya gak enak. Betul? Tuhan ingin agar kita punya iman bertumbuh dalam proses ketika kita menunggu. Seperti tanaman kentang, waktu dia mau tumbuh banyak gak yang ganggu? Kutu, benar? Cacing, jamur, segala macam. Benar, waktu kita mau bertumbuh dalam iman, seringkali juga ada proses yang terjadi dalam hidup kita. Apa? Ada pergumulan-pergumulan yang datang kepada kita. Ada banyak sekali masalah-masalah yang datang kepada kita. Tetapi saya mau katakan, makin kita tersesatkan oleh pergumulan, makin kita tersesatkan oleh masalah, saudara, kita boleh mengandalkan Tuhan. Setuju? Gak bisa lagi pakai kekuatan kita. Betul? Makin kita tersesat, makin kita terhimpit, makin kita terus terdesak, maka satu-satunya yang menjadi andalan kita adalah satu-satunya yang ku andalkan. Udah stop. Oke, yuk kita lihat lagi yang terakhir. Iman kepada Tuhan karena dia Tuhan. Saudara, iman kepada Tuhan karena dia Tuhan. Oke, Adeline berdoa dengan iman. Aku berdoa bla 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 bla. Terus aku bilang, Tuhan pasti mengabulkan doaku. Benar apa benar? Hello, jawab. Itu doa benar apa enggak? Ayo dong, tua sebio. Betul. Jadi kalau kita bilang Tuhan pasti mengabulkan doaku 100%. Pasti? Belum tentu. Itu bukan doa iman. Itu kita memaksakan kehendak kita. Kita suruh Tuhan ikuti permintaanku. Betul nggak? Betul nggak? Tapi harusnya doa, ingat nggak? Ini apa? Jadilah kehendakmu. Doa yang diajarkan Yesus apa kepada murid-muridnya? Terjadilah. Kita doa, minta berikanlah kami rezeki, ampunilah dosa kami, bla 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 bla. Tetapi apa? Jadilah sesuai kehendakmu. Seperti juga doa Yesus di Taman Getsemani, ingat? Kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Betul? Tapi dia sambung. Terjadilah. Maria, engkau remaja, belum punya suami, mengandung ya. Kira-kira Maria yang diminta untuk mengandung pada waktu itu, tahu nggak konsekuensinya seorang remaja mengandung tanpa
suami. Tahu nggak kira-kira konsekuensinya? Tahu. Aturannya kalau ada perempuan hamil sampai nggak punya suami, maka dihukum mati dengan dirajam pakai batu sampai mati. Tapi Maria bilang apa? Terjadilah. Walaupun dia tahu konsekuensinya. So, doa dengan iman yang benar adalah, yuk, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk apa? Kenapa bukan untuk memuaskan Adam nafsumu ya? Kenapa Hawa ya? Ya enggak? Kenapa pada diem? Ngerti gak sih? Itu kan Hawa. Temannya Hawa siapa? Nah gitu. Saudara, kenapa bukan Adam nafsumu ya? Nggak tahu lah kata itu. Oke. Saudara, jadi berarti dengan demikian kita nggak bisa memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Karena doa yang Tuhan Yesus ajarkan adalah, datanglah kerajaanmu, jadilah. Nah itu. Ya, jadi sekali lagi kita minta Tuhan mengabulkan doa kita, ya boleh. Tapi bukan segala yang kita mau. Betul? Contoh. Ini perempuan tiba-tiba datang ke aku, ya. Contoh ya Bu. Dia labrak aku. Dia maki-maki aku. Dia fitnah aku. Dia pokoknya ngomong di depan semua orang, dia maki-maki aku. Sakit hati gak aku? Sakit hati gak? Sakit hati dong. Terus aku pulang. Terus aku doa, Tuhan, aku benci sama perempuan tadi Tuhan. Biar dia nanti ketobrak mobil misalnya. Ya, ini doaku misalnya. Misalnya ini saking keselnya. Misalnya doaku. Saudara, berarti aku minta doaku dikabulkan Tuhan. Benar gak? Kalau Tuhan kabulkanlah doaku. Terus kata tadi Anda, pasti semua doa kita terkabul. Kalau doa kita kayak gitu Tuhan kabulkan gak? Gak, jadi berarti gak semua doa kita dikabulkan. Apalagi yang untuk hawa nafsu. Betul? Membalas dendam. Dia kira Tuhan itu algojo. Yuk kita tahu semua kita tahu bahwa Tuhan punya rancangan bagi kita. Adalah rancangan apa? Baca yuk. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah. Demikianlah firman, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kalau doa kita belum terkabul, kita tahu sekarang bahwa Tuhan punya rencana dan rancangan yang lebih baik. Setuju? Setuju? Aku berdoa setiap hari agar rumahku terjual. Setiap hari aku minta, sampai hari ini rumahku belum terjual. Saya cuma berpikir satu hal, pasti Tuhan punya rencana yang indah. Siapa tahu nanti harga rumah naik tinggi langit. Benar gak? Oke, yuk kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kalau orang yang sehat punya imun yang baik, pasti dia bisa melawan virus. Imun yang baik itu dia punyai karena dia punya gaya hidup, dia punya pola makan yang sehat. Untuk melawan virus-virus yang mengancam hidup rohani kami harus punya iman Tuhan. Iman di mana kami harus mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan sebagai gaya hidup kami. Dan firman Tuhanlah yang menjadi pola makanan kami. Kami tahu Tuhan, iman tubuh bisa drop karena takut, karena cemas, atau karena terbelenggu masa lalu kami. Firman Tuhan yang berkata, Engkau tidak memberikan pada kami roh ketakutan. Kami butuh vaksin rohani, yaitu iman, yang merupakan anugerah pemberian daripadamu secara cuma-cuma. Vaksin iman itulah
yang amat sangat berguna bagi kami sebagai perisai, sebagai tameng untuk menahan, untuk menyangkal virus-virus yang akan mengganggu rohani kami sehingga kami tidak beriman kepada Engkau Tuhan. Dan kami belajar malam ini Tuhan, ada 3 hal yang harus kami mengerti tentang iman, bahwa tanpa iman tidak mungkin kami berkenan kepada Engkau Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, untuk beriman harus ada proses. Prosesnya macam-macam Tuhan, pergumulan, persoalan, masalah, dan segala macam yang membuat kami terus akan naik iman kami, dan kami tidak akan tergoyahkan oleh semua itu. Dan iman kami kepada Engkau, karena Engkau Tuhan kami, karena Engkau Allah kami. Maka oleh sebab itu, supaya kami beriman terus, buat tangan kami terus berpegang kepada Engkau. Jangan sampai tangan kami terlepas daripada-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam masalah hidup kami Tuhan, berikan kami kekuatan mampu terus berpegang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, pewartaan firman sudah selesai. Bagianku menabur, bagian Engkaulah Tuhan yang menumbuhkan, dan bagian Engkaulah yang menuai panenan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Bapa di dalam surga, di sini adalah kotak yang berisi doa-doa permohonan kami Tuhan kepada Engkau. Siapapun yang telah menuliskan doa dan memasukkannya ke dalam kotak ini, Engkau Allah yang tahu masalah dan persoalan pergumulan mereka Tuhan. Tuhan, kami punya Engkau yang maha dahsyat, maha besar, maha agung, dan peduli kepada setiap kami. Maka oleh sebab itu dengan rendah hati kami datang ke hadapan-Mu. Jika ini sesuai dengan kehendak-Mu, apapun permintaan mereka, kabulkanlah Tuhan. Karena kami tahu Engkau mengerti setiap masalah pergumulan kami. Tanpa Engkau, tanpa kekuatan-Mu, kami tidak akan mungkin bisa bertahan Tuhan. Tolonglah Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang memerlukan jalan keluar Tuhan, Kau berikan terobosan demi terobosan Tuhan. Yang menghendaki Tuhan ada pemulihan, Engkau pulihkan. Yang mempunyai masalah dengan keluarga, Tuhan datang untuk membuat mereka kembali bersatu dan hidup dengan kedamaian serta kebahagiaan. Apapun masalah mereka Tuhan, anak-anak-Mu yang Kau kasihi ini, tolonglah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percayakan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Janji-Mu adalah ya dan amin, dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan kami sangat percaya Engkau sendiri yang berkata, Engkau menyertai kami sampai sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Adeline firman-Nya pada malam hari ini. Mari kita akan masuk ke persembahan. Kita mau beri yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Allah Bapa. Allah Bapa, besar kasih
di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman yang telah Kau taburkan melalui Edelin, di mana kami butuh iman Tuhan. Dan untuk memperoleh iman yang kuat, iman yang tak tergoyahkan, kami juga butuh pertolongan-Mu Tuhan. Biar di dalam setiap proses yang kami alami, masalah yang kami alami, Engkau memberi kekuatan yang baru kepada kami. Teguhkan hati kami untuk tetap percaya kepadamu, untuk tetap berharap kepadamu, untuk tetap mengandalkan Engkau. Karena kami tahu Engkaulah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Dan Engkaulah Allah, kami Allah yang hidup, Allah yang heran, Allah yang ajaib, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Serta melalui firman yang telah Kau tulis di dalam seluruh buku Injil, di mana banyak contoh-contoh para nabi-Mu yang tetap bertahan mengenalkan Engkau di dalam seluruh kehidupannya. Sehingga mereka boleh berkemenangan, mereka boleh mencapai garis akhir seperti yang Engkau tetapkan. Ajari kami terus bahwa kami untuk tetap bertahan di dalam Engkau, dan tambahkan iman kami Tuhan, agar kami boleh semakin hari semakin percaya kepadamu, semakin mengenalkan Engkau dalam seluruh perjalanan hidup kami, dan tidak pernah putus asa, tidak pernah kecewa. Beri kami hikmat terus, beri kami rahmat-Mu, kekuatan-Mu, rema daripada firman-Mu, agar boleh menjadi pegangan hidup kami, agar kami boleh semakin berakar dalam di dalam Engkau. Juga terima kasih Tuhan buat Ibu Edelin yang telah membawakan firman-Mu ini. Biar Kau pakai dia lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, agar nama-Mu semakin dimuliakan melalui Ibu Edelin, agar dia Kau pakai lebih heran lagi. Tuhan, sebentar lagi acara PD ini akan berakhir. Berkati kami terus, sertai kami terus, dan kami akan berpisah satu sama lain. Tibakan kami di rumah kami masing-masing dalam keadaan baik tanpa kekurangan apapun juga. Dan berkati kami akan dapat beristirahat dengan sepenuhnya. Biar di esok pagi kami boleh beraktivitas lagi dengan kekuatan yang baru yang datang daripada-Mu, dengan berkat yang baru yang Kau berikan di saat kami tidur, serta dengan iman percaya yang penuh kepadamu, sehingga hari-hari kami boleh kami lalui dengan sukacita kasih dan damai sejahtera yang penuh yang daripada-Mu. Biarlah Tuhan, semua itu yang Kau nyatakan bagi seluruh anak-anak-Mu yang hadir saat ini, juga bagi mereka yang tidak dapat datang, agar semakin hari semakin banyak lagi anak-anak-Mu yang semakin boleh Kau pakai untuk menjadi alat-Mu, membagikan kasih-Mu, membagikan firman-Mu kepada orang-orang yang kami temui. Itulah doa-doa pemohon kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat acara ini boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Semua itu adalah anugerah dan rahmat daripada-Mu. Semua doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman Senin depan kita PDKK tetap akan diadakan hari Senin. Kami harap Bapak Ibu sekalian untuk tetap hadir. Mari ajak teman-teman yang ada di sekitar Bapak Ibu. Walaupun ada doa rosario, tetapi bagi yang tidak berhalangan boleh datang kemari, sama-sama kita mendengar firman Tuhan, memuji, menyembah dan memuliakan namanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Surya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mau akhiri persekutuan doa kita malam hari ini dengan lagu
Ini Tuhan tugas kami, ini tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang terhilang, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, karunialah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, karunialah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu Senin depan. Sampai ketemu Senin depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Edith.